Baik, untuk tayangan konten kali ini kembali akan dipersembahkan suatu prosesi acara yang memuat ritual adat keagamaan Hindu di Bali. Namun untuk sebelumnya, pastikan agar tidak lewat begitu saja dengan lebih dulu menekan like, bagikan, subscribe, serta tekan tombol notifikasi yang bergambar lonceng hingga terlihat seperti gambar lonceng yang berdering agar tahu update video baru selanjutnya yang tak kalah menarik dan informatif dari tiap tayangan yang dimuat oleh channel ini. Lalu berkomentarlah di kolom yang telah tersedia. Gak usah pakai lama. Yo, langsung saja. Gak ngaruh bikin kantongnya kempes kok. Salah satu prosesi ritual upacara adat keagamaan Hindu di Bali yang kembali menjadi persembahan konten kali ini, yakni suatu tradisi dari sekian banyaknya tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur di Bali dulu, yang pada kali ini lebih kepada atas dasar kesadaran atau inisiatif sendiri di dalam melangsungkannya, khusus terkait pada suatu pencapaian atas doa yang dulu sempat dipanjatkan. Dalam hal ini telah dikabulkan dengan diberkahi suatu kesembuhan pasca menderita sakit. Dengan dipuput oleh seorang pemangku dan tak ketinggalan juga disertai dengan persembahan berupa sesajen atau banten sebagai kaulnya, serta air suci atau tirta yang sebelumnya diperoleh melalui tata cara doa dari seorang sulingge pada sebuah griya khusus penyebutan bagi kediaman seseorang yang mengabdikan jiwa raganya sebagai sulingge, yang pada pelaksanaan prosesi ritual upacara ini dihadiri dan disaksikan juga oleh beberapa orang dari lingkup keluarga terdekat bersangkutan secara langsung. Adalah syukur atau angawi bahagia dalam penyebutan Balinya, di mana merupakan suatu ungkapan dari kata hati atau dengan kata lain sebagai rasa terima kasih secara tulus ikhlas atas apa yang Tuhan beserta segala manifestasinya telah berikan, seperti makna yang terkandung dari sesajen atau tepatnya banten dari upacara penauran ini, yang mana pada video terpantau dilangsungkan pada penanggalan Masehi 3 Agustus 2020, yakni Senin siangnya, tepat pada Rahini Purnama Kase dalam penanggalan Kalimas Bali, dengan lokasi yang diputuskan dekat dengan rumah seseorang yang menjalankan prosesi ini, yakni di pura kecil atau pemerajaan milik salah satu keluarga warga Hindu di Bali, yang pada ritual penauran berikut sesajen atau banten yang dibuat dan dipersiapkan jauh-jauh hari dihaturkan atau dipersembahkan kepada Bathara Guru sebagai manifestasi Tuhan yang berstana pada bangunan Pelinggih Kemulan, sesuai dengan keyakinan umat Hindu di Bali bahwasanya Bathara Guru disebut juga Sang Hyang Pramesti Guru. Maksudnya ialah guru sejati. Hal itu terdapat pada cerita singkat dari salah satu sumber yang menyebutkan bahwa Bathara Surya memberikan gelar kehormatan Bathara Guru sebagai rasa ucapan terima kasihnya kepada Dewa Siwa, sebab Dewa Surya telah menjadi salah satu anak didiknya Dewa Siwa, hingga gelar tersebut diberikan kepada beliau karena Dewa Siwa merupakan guru bagi para dewa. Jadi dalam hal ini Bathara Guru ialah Dewa Siwa itu sendiri. Hal demikian disebutkan terdapat pada lontar tutur gong besi atau kelompok naskah yang memuat ajaran Siwa Istik. Di sana disebutkan juga bahwa Dewa Siwa ialah Bathara Dalam. Ide Bathara Dalam adalah Bathara Guru sebagai Sang Hyang Paramawisesa, karena semua rasa sehat, rasa sakit, rasa lapar dan sebagainya adalah bersumber dari beliau. Beliau adalah asal dari kehidupan.
beliau memelihara alam semesta ini. Dan beliaulah penguasa alam kematian yang tidak ada melebihi beliau, sehingga beliau juga disebutkan sebagai Sang Hyang Pemutering Jagat. Karena kemakuasaan beliau itu, maka beliau disebut dengan berbagai nama sesuai dengan fungsi dan tempat beliau berstana. Seperti halnya di Kemulan, beliau dipuja sebagai Sang Hyang Atma, yakni di ruang kanan pelinggih Kemulan adalah Bapa yang disebut juga sebagai Sang Hyang Baratma. Di ruang kiri Kemulan adalah Ibu yang disebut juga sebagai Sang Hyang Siwatma. Di ruang tengah Kemulan ialah Raganta yang menjadi Brahma, sehingga menyatu sebagai ibu dan bapa yang pada akhirnya disebutlah sebagai Sang Hyang Tuduh. Atas hal demikian, maka kita sepatutnya agar senantiasa bersyukur atas kehidupan ini. Seperti yang telah disebutkan pada Saramuscaya ayat 3. Karenanya, janganlah bersedih hati, meskipun hidup tidak makmur. Sesungguhnya kelahiran menjadi manusia hendaknya menjadikan hatimu besar, sebab sungguh amat sulit menjelma menjadi manusia, meskipun sebagai candala sekalipun. Oleh sebabnya, kita benar-benar dianjurkan agar hendaknya jangan menyia-nyiakan kehadiran kita di dunia ini dengan bersedih hati terlebih atas hal-hal yang sudah lewat, melainkan kita diwajibkan bersyukur dilahirkan menjadi manusia, karena kesempatan hidup menjadi manusia memungkinkan kita untuk dapat berusaha terbebas dari belenggu ikatan karma. Sebab dari semua makhluk yang dilahirkan ke dunia, hanya manusia disebutkan dibekali kecerdasan akal dan pikiran agar dapat tertuju pada kesadaran dan kemahasucian. Maka dalam hal ini erat kaitannya dengan suatu kesadaran untuk melaksanakan prosesi ritual upacara-upacara keagamaan suci dengan jenis syukuran atau selamatan yang telah ada selama ini. Baik, sampai di sana dulu informasi yang telah si penyampai sampaikan terkait ritual upacara Meponauran atau syukuran yang sempat dijalankan oleh salah seorang warga Hindu di Bali. Semoga bisa sedikit menambah wawasan serta informasi terkait hal-hal dimaksud. Singkatnya, semoga bermanfaat. Apabila terdapat suatu hal yang kurang berkenan, beribu-ribu maaf si penyampai sampaikan dari hati yang terdalam. Sebab si penyampai menyadari bahwa si penyampai ialah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan-kesalahan maupun dosa, dan tak ada apa-apanya di hadapan Tuhan yang memiliki segala kuasa. Akhir salam, Om Shanti, 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 Om.